Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada video-video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru telah mempelajari tahapan-tahapan dari perencanaan proyek. Kini, tiba saatnya untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan merancang modul proyek. Modul proyek merupakan panduan Ibu dan Bapak Guru dalam melaksanakan dan memfasilitasi murid nantinya. Selama merancang modul ini, Ibu dan Bapak Guru dapat bekerja sama dan berdiskusi dengan tim fasilitasi proyek di sekolah untuk menentukan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, produk hasil belajar, alur, asesmen, dan komponen lain yang dibutuhkan. Selain itu, Ibu dan Bapak Guru juga perlu berpegang pada prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menggunakan kerangka berpikir holistik, membuatnya kontekstual, berpusat pada murid, dan memberikan ruang bereksplorasi. Sekarang, Ibu dan Bapak Guru dapat mulai merancang modul proyek. Pada tahap pertama, Ibu dan Bapak Guru perlu memahami konteks dan kebutuhan murid di sekolah tempat modul proyek ini akan digunakan. Untuk berlatih, mari gunakan contoh konteks SMP berikut. SMP Merdeka ini sedang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Oleh karenanya, sekolah ingin melibatkan murid secara penuh dalam kepanitiaan di berbagai kegiatan. Diskusi, musyawarah, dan pemungutan suara akan menjadi kegiatan yang mungkin murid lakukan secara rutin. Nah, setelah menyimak konteks sekolah, Ibu dan Bapak Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan muridnya. Bagaimana? Apakah sudah terfikirkan? Jika dicermati dari latar belakang di atas, sepertinya kegiatan diskusi, musyawarah, dan pemungutan suara bukanlah kegiatan yang sering dilakukan di SMP ini. Jadi, agar kegiatan dapat berjalan lancar, murid perlu memahami bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat serta berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Selain itu, murid pun perlu dibekali dengan keterampilan untuk menyuarakan pendapatnya, menghadapi perbedaan, dan mengambil keputusan. Dari kebutuhan tersebut, pada tahap kedua, Ibu dan Bapak Guru bisa menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari proyek yang akan dirancang. Untuk modul proyek ini, tim fasilitasi memutuskan bahwa setidaknya proyek ini harus dapat mencapai tujuan berikut. Tim fasilitasi juga memutuskan bahwa tujuan-tujuan ini sejalan dengan target pencapaian pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Tetapi sebelum menuju ke penentuan dimensi lebih detail, pada tahap berikutnya disusunlah tema proyek. Dalam menentukan tema proyek, pada tahap ketiga ini, Ibu dan Bapak Guru dapat memilih tema dari daftar tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila berikut yang cocok untuk menaungi proyek dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk modul proyek dalam video ini, tim fasilitasi merasa suara demokrasi adalah tema yang paling cocok. Dengan tema suara demokrasi dan melalui topik kebebasan yang bertanggung jawab, maka tim fasilitasi menetapkan dimensi bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis sebagai dimensi yang akan menjadi fokus dalam proyek ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dimensi, elemen, dan sub-elemen yang dipilih dalam tema ini, silakan menyimak tabel berikut.
Pada tahap keempat, ibu dan bapak guru menentukan hasil akhir proyek. Pada tahap ini, ibu dan bapak guru dapat berdiskusi dengan murid dan tim fasilitasi proyek di sekolah. Penentuan hasil proyek di awal dimaksudkan agar rangkaian kegiatan yang ibu dan bapak guru rancang nantinya efektif dan benar-benar berkontribusi dalam penyelesaian proyek. Nah, setelah berdiskusi dengan tim fasilitasi proyek dan murid SMP Merdeka, diputuskan merancang alur pemilihan pengurus OSIS menjadi hasil akhir dalam proyek kebebasan yang bertanggung jawab ini. Setelah menentukan hasil akhir pada tahap kelima, ibu dan bapak guru dapat memecahnya ke dalam tahapan-tahapan pengerjaan proyek. Kemudian, ibu dan bapak guru juga perlu mengidentifikasi dan memetakan konten serta keterampilan yang diperlukan murid untuk menyelesaikan setiap tahapan berproyek tersebut. Untuk menginspirasi, berikut beberapa contoh alur proyek. Contoh-contoh tersebut dapat ibu dan bapak guru jadikan inspirasi untuk kemudian dimodifikasi seperti ini. Di setiap tahapan itulah, murid akan dinilai secara formatif. Ada beragam instrumen penilaian yang bisa ibu dan bapak guru gunakan untuk menilai proses berproyek murid. Antara lain, setelah mengetahui instrumen penilaian, pada tahap ke-6, ibu dan bapak guru akan merencanakan jenis, teknik, dan instrumen penilaiannya. Untuk modul ini, 1. Pada asesmen diagnostik, guru akan melakukan observasi pada keterampilan murid dalam menyuarakan pendapat, menghadapi perbedaan, dan mengambil keputusan. 2. Asesmen formatifnya adalah laporan pengamatan, jurnal harian tahapan proyek, proposal alur pemilihan pengurus OSIS, dan refleksi murid. Terakhir, asesmen sumatifnya adalah produk kreatif yang menyajikan isi proposal, misalnya poster infografik, video, demonstrasi, mural, dan lain sebagainya. Tahap ke-7 adalah saatnya ibu dan bapak guru memikirkan seperti apa pembelajaran harian yang akan dilakukan. Agar terencana dengan baik, ibu dan bapak guru perlu menjabarkannya dalam kalender proyek. Untuk modul proyek kebebasan yang bertanggung jawab ini, berikut adalah kalender proyeknya. Terakhir, pada tahap ke-8, ibu dan bapak guru perlu menyusun komponen-komponen pada tahap-tahap sebelumnya menjadi sebuah modul. Ibu dan bapak guru perlu memastikan bahwa modul ini mudah dipahami dan diikuti oleh tim fasilitasi di sekolah masing-masing. Tahapan merancang modul proyek yang ibu dan bapak guru simak tadi adalah contoh. Modul proyek sifatnya fleksibel. Ibu dan bapak guru dapat mengurangi, mengembangkan, dan menambah komponen modul proyek sesuai dengan konteks, kesiapan, dan kebutuhan murid di sekolah masing-masing. Proses merancang modul proyek juga bisa disesuaikan. Ibu dan bapak guru diperbolehkan menggunakan tahapan dalam video ini atau tahapan yang berbeda. Terakhir, modul proyek disusun secara kolaboratif. Yuk libatkan tim fasilitasi dan murid dalam proses perencanaannya. Untuk lampiran modul proyeknya terlampir ya. Silahkan diklik setelah video ini selesai.
Nah, sekarang adalah giliran Ibu dan Bapak Guru untuk merancang modul proyek sesuai dengan konteks di sekolah masing-masing. Selamat berprojek Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia.